Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul qabul wa tanwikul islam syaja'il al-babati wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ikram wa sahabati wal qarabati sampai ila jami'a wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal amwat khususan ila ruhi قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي سمي الله قطب الأهوال سيد أبي البستامي سمي الله قطب المقام سيد عبد القادر الصياد الجيلاني سمي الله الشيخ محمد بن عبد القادر الصمد المدني سمي الله العليم العلامة الشيخ عطية بن أحمد المكي سمي الله الشيخ المدني سمي الله الشيخ عبد الصمد الوجه العليم بن سمي الله الشيخ المسؤول محمد علي معلم الشيخ محمد بن أشرف أبو جريدة قلمبية ووالدينا ومشايخنا ووصولهم وفورهم وأزواجهم وذريتهم وقراباتهم وجيرانهم وأن لا يغفر الشام المغفور من بركاتنا وعلدنا ولبركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحات خصوصيا وأن الله يرزقنا فحم النبيين والمرسلين وحسن الخاتمة بأمن وعافية والسلام بسر النبي وبسر النبي وبسر شفاعة ونقنا بشيخنا شيخ محمد بن عبد الغني والنبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وفقه في الدين من اصطفى من العلماء وزينا كأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالصلحاء والعلماء جعلهم كواكب يهدين بهم كل ضال في حلق الظلام والجهالة وفضل بأنوال كرامتي فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه سيد الأولياء وعلى التابعين وتابعين بإحسان يوم الدين. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, maka ini adalah manakib, sebagian dari manakib datu kita, yaitu Datu Kelampayan yang dikenal dengan nama Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjiri Kelampayan, yang mana kubur beliau semua sudah tahu, yaitu di kampung Kelampayan. Beliau adalah seorang yang ulama yang zahid, dengan berkat dua orang tuanya, yaitu Aminah dan Abdullah. Jadi beliau jadi orang alim sebab doa orang tua, karena doa orang tua itu mustajabah. Doaul walid li waladihi kadu'ai ummatihi kadu'in nabi li ummatihi aqama qalat nabi. Doanya orang tua itu seperti doanya bagi anaknya, seperti doa Nabi bagi umatnya. Dalam kitab Syarah Marakil Ubudiyah itu kabul. Nah, kabul karena ada pernah cerita ada orang patah batis, kejadian orang sakit. Orang tuh patah batis, tabrak mobil. Kejadiannya di Banjar, orang sampit mengalami. Jadi waktu itu di rumah sakit dia mau dioperasi. Lalu dia tidak mau dioperasi, ujarnya. Lalu mamanya masuk ke kamar, kenapa ikam kada mau? Ulun mae kada hendak merepotkan pian, bayar operasi mahal. Lalu ujar mamanya, "Engkau apa mikam? Gini jamaah, ulun minta banyu lawan pian, bacakan Fatihah ya, tapi dari hati biar yang paling dalam, artinya tulus sepenuh hati." Ringkasnya mamanya itu menjawab, "Aku kan bisa napa-napa aja, makin bacakan, yakin lawan pian." Lalu akhirnya mamanya tadi membacakan Fatihah, diminum anaknya, disapukan batis anak-anak patah tadi.
Nah, keajaiban hadis Nabi Muhammad. Doanya orang tua bagi anaknya seperti doanya Nabi bagi umatnya, kabul maksudnya. Disapukannya di batisnya sebelah kanan, langsung kada jadi operasi. Berkat doa orang tuanya, kawa berjalan sampai ini. Nah, itulah diantaranya kelebihannya doa orang tua bagi anaknya. Sama datuk kita pelampaian, orangnya jadi alim zahid tadi berkat doa orang tua Sidin, yaitu Mama Sidin, Aminah dan Abdullah. Maka Abdullah adalah seorang laki-laki yang soleh pada zaman Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidillah. Abdullah di kampung Lok Gabang tidak mempunyai anak dahulu asalnya. Maka duka cita ia, tadarruk berdoa ia, meminta lawan Allah agar mempunyai anak. Lalu memohon jurian kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala ikhlas hatinya Abdullah tadi. Maka dukunialah Allah Ta'ala permintaannya. Dan buntinglah istri Abdullah abahnya Datuk Bang ini, Aminah. Lalu masa bunting hamil 6 bulan. Maka melihatlah kedua laki istri tadi pada malam 21 Ramadan. Selikur kalau baharinya bahwa sekalian kayu dan batu tersebut melihat beliau tersungkam sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Lailatul Qadar. Air sungai beku, maka diketahui oleh kedua orang tuanya Syekh Muhammad Arsyad tadi bahwasanya itu adalah turunnya Lailatul Qadar. Dan memohonkan keduanya berdoa, kemudian Abah Datuk Pelampaian dan Mama Sidin, itu orang tua, oleh keduanya bahwa mudah-mudahan anaknya yang di dalam bunting itu yang dihamilkan oleh istrinya tersebut menjadi orang alim lagi zahid. Orang alim lagi zahid. Maka manakala sempurna bulan beranaknya istrinya tadi ada 9 bulan lebih, seorang laki-laki pada malam Kamis, malam Kamis lahirnya Datuk Pelampaian, yaitu pukul 3 bertepatan tanggal 13 Safar tahun 1122 Hijriah, yaitu bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Masehi. Maka dinamai dengan nama Muhammad Arsyad. Nah, itu ceritanya Datuk Pelampaian. Jadi doa orang tualah menjadikan beliau orang alim zahid. Jadi kalau hendak bisi anak bagus, hadis Nabi mengatakan dalam kitab Muqasyafatul Qulub, wa birru abna'akum tabirrukum abna'ukum. Itu hadis. Kalau kamu hendak mempunyai anak baik, lawan kamu, bakti dengan kamu, ujar Nabi, maka berbaktilah dulu kamu dengan orang tuamu. Pasti anakmu akan membalas kebaikanmu. Jadi amalan supaya anak bapak nurut, Pak Asian, kita lawan abah mama kita berdahulu bagus. Artinya pahaman sebaliknya, menghadap bisi anak nakal, kada paasian, kada panurut, durhaka, wanilah lawan kuitan. Durhakai hati kuitan. Nah, tidak amalan sama nyari kita. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Syajarah Al-Syadiyah karangan Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat. Nah, jadi malam ini membacakan selain Manaqib Sidin ada Utbah Datuk Pelampaian, kitabnya ada bawaan. Jadi ini susunan Syekh Muhammad Arsyad Datuk Pelampaian disimpun oleh cucu Sidin, Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat. Ini kitabnya. Ini kitab kumpulan khutbah-khutbah waktu sendiri khotib. Nah, di masjid. Ujar Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat dalam kitab Syajaratul Al-Syadiyah. Beliau artinya memadahkan begini. Datuk Pelampaian itu adalah keturunan Alawiyin. Nah, habaib. Nah, tapi bahari kan buat habaib ujar kisah dalam
Guru Safuddin Saifuddin Jubri bahwasanya kalau orang berhala itu apabila habaib dibenci oleh Belanda maka dinamakan disembunyikan gelar habaibnya. Nah, ya, melalui jalur Abdul Rashid Mindanao Filipina. Jalur nasabnya Syekh Nasir itu bin Abdullah bin Tuan Pengelola Bakar bin Sultan Abdul Rashid Mindanao Filipina, bin Abdullah bin Abu Bakar Hindi Hindia, bin Ahmad Salabiyah bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Edus Akbar bin Abu Bakar Sakran bin Abdullah Segaf bin Muhammad Al-Dawilah bin Aulin Maulad Darab bin Alwi bin Muhammad Fakir Muqaddam bin Ali bin Fakir Nuruddin bin Muhammad Sumirbad bin Ali Ghazam bin Alwi bin Muhammad Maula bin Alawi bin Yunus bin Sadah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Wajah bin Isa Al-Rumi bin Imam Muhammad Naqib bin Imam Al-Wadi bin Imam Jabal Sadiq bin Imam Bakir bin Jabal bin Abidin bin Imam Sina Hasan bin Imam Adi wa Fatimah Zahra binta Rasulullah semestinya juriat Rasulullah habaib. Semenjak kecilnya Allah Ta'ala sudah menampakkan kelebihan-kelebihan pada dirinya Datuk Pelampaian, yaitu dengan membedakan dengan kawal-kawalnya yang sebaya fadilah, di mana dia sangat patuh dan takzim kepada orang tua. Nah, lawan mama abah bakti itu ciri orang alim sudah, serta jujur dan santun dalam pergaulan bersama-sama dengan temannya. Allah juga menganugerahkan kepadanya kecerdasan berpikir serta bakat seni. Jadi Datuk Pelampaian itu seni hebat, yaitu di bidang lukis dan khot, tulisannya bagus, kaligrafi ya. Pada suatu hari tatkala Sultan Banjar berjalan Sultan Tahdid mengadakan kunjungan ke kampung-kampung dan sampai ke kampung Lok Gabang, Martapura ya, Istanbul. Alangkah terkesimanya Sultan dengan lukisan yang indah menawan hati tadi. Ditanyakan oleh beliau, siapa yang melukis nih? Maka dijawab oleh orang bahwa Muhammad Arsyadlah yang melukis. Mengetahui kecerdasan dan bakatnya tersebut, lalu terbesitlah di hati Sultan untuk mengasuh dan mendidik Syekh Muhammad Arsyad kecil di istana yang ketika itu masih berumur kurang lebih 7 tahun. Lalu akhirnya Sultan pun mengucapkan maksud hati tadi, berucap lawan Mama Sidin, ini Muhammad Arsyad aku bawa ke Keraton Martapura untuk belajar dididik di sana, maukah? Minta izin. Asalnya mamanya berat, tapi karena diharapkan anaknya menjadi orang berguna agama dan negara, akhirnya maulah Mama Sidin mengizini. Bahkan dalam kitab manakib yang diceritakan tiap haulan bahwasanya Datuk Pelampaian itu pas guring tak angkat awak Sidin. Nah, angkat. Lalu disambut oleh para pegawai kerajaan, ditangkap. Nangis Datuk Pelampaiannya, kenapa? Aku dibawa orang ya. Nah, terus akhirnya makin tambah sayang Sultan. Sampai juriat Sultan yang ke-12 berpisah. Sampai memberi kampung, akhirnya awinakan Sidin lawan Tuan Bajut. Tuan Bajut itu istri pertama Datuk Pelampaian di kampung Keramat. Nah, ada makomnya tuh. Martapura. Nah, bininya waktu hamil tadi, bini sini pertama tadi, akhirnya Datuk Pelampaian pulang ke Mekah. Berapa tahun ke Mekah? Kurang lebih 35 tahun mengaji. Meninggalkan bini yang hamil. Bahkan ujar Guru Saifuddin Zuhri, bang bini berucap, ikam jangan bulik dulu ke Martapura sebelum alim. Jadi bini yang mendukung, lakinya menuntut ilmu. Kalau menang hati laki, coba pengaji mau Jumat, tahu lah mau Jumat, namanya Jumat. Bisa kata dukung. Nah itu. Jadi Datuk Bajut itu di daerah Kampung Keramat, Tongkaran. Nah itu makom Sidin situ. Nah itu yang menyuruhkan Datuk Pelampaian diizini untuk pulang ke Mekah. Lalu sampai 30 tahun kemudian mudik Sidin singgah dulu Sidin ke Palembang, limbah ke Palembang singgah kampung kawan Sidin, lalu singgah lagi Sidin ke Jakarta menyiarkan agama di situ sampai membujurkan beberapa kiblat masjid. Nah, masjid Luar Batang diantaranya ada. Nah, lalu Sidin boleh ke
Banjar. Nah disambut, diarak, disayang. Sampai Sultan tempat mengaji. Nah sampai Sultan menyayangkan, memberikan tanah di dalam pagar pemberian Sultan. Sampai berjanji Sultan tadi pada ikamlah keturunanku kada boleh mengganggu anak cucunya Datuk Muhammad Hasyim, guruku, jagai saya. Nah akhirnya Datuk Lampir mendoakan juga bagi Juliet Gusti nih. Nah, beri berkatlah keturunan Gusti. Nah makanya buat Gusti itu banyaknya sugi. Nah Juliet Lampir ini maksanya saya di antara itu. Nah banyak sebenarnya cerita-cerita kepelampaian yang kita anuin. Cuma yang penting kita percaya dengan beliaunya wali. Kalau kita percaya beliaunya wali, mudah-mudahan dapat berkat sedikit. Lalu setelah umur kurang lebih 40 tahun mengajar dan menjalankan agama Islam, akhirnya sidin beliau malam Selasa 6 Syawal 1227 atau 1812 masih Allah memanggil beliau, yaitu di usia beliau 105 tahun di makom sidin di Kelampayan. Allahumma sholli wa alaihi wa bi tamasada ladaila ila Muhammad jaddina syaikhul asbad Kelampayan waliullah. Allahumma sholli Muhammadin wa sallim. Nah ini nasihat Datuk Kelampayan dalam kitab khutbah susunan Datuk Syekh Muhammad Habib. Ini penting. Ujar sidin, nah ini ujar sidin khutbah yang pertama. Ujar sidin, ketika manusia nanti sudah masuk ke akhirat semua, lalu malaikat bersop-sop bersusun al-jannatu, lalu surga. Ujar sidin, taqulu wa'di. Nah surga bapak anda, janjiku kan siapa? Innal jannata u'idal lil muttaqin. Surga itu dijanjikan bagi orang takwa. Ayo yang mana hendak menagih janji lawan aku, masuk surga lawan aku. Wa'di janjiku. Wan naru taqulu, neraka pulang pander di akhirat. Ujian Datuk Kelampayan, ahli. Mana pendudukku. Ayo mana yang ketujuh nakal ke sini beradaan dia nakal sini. Nah untuk neraka aja. Wal Ka'batu, pulang Ka'bah bapander. Ujian Datuk Kelampayan waktu sing khutbah, taqulu zuwari. Ini Ka'bah bapander, mana yang ketujuh menjarah aku, jarahlah aku. Wal Adamu yaqulu dzurriyyati, Nabi Adam bapander pulang, mana keturunanku ya. Wa Nuhun yaqulu abnai, Nabi Nuh pulang di akhir bapander, anakku berarti. Wan nabiyuna kulluhum, semua nabi mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, sampai Nabi Muhammad terakhir, kecuali Nabi Muhammad nanti lah, yaquluna nafsi, masing-masing tanpa mempedulikan umatnya. Illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad nang ucap ummati. Nah itu untungnya kita bisa jadi umat Nabi Muhammad. Umatku. Nah itu ujar. Jadi ujar Datuk Kelampayan. Dan Allah Ta'ala pulang memanggil hambaku, mana hambaku. Jadi yang merasa pangkatnya hamba, maka dikiau Allah Ta'ala. Nah jadi intinya ujar Datuk Kelampayan tadi, bertakwalah kamu, yakinlah hidupmu, yaitu Allah celaka orang yang zalim, masuk neraka jahim, dalamnya luas dan panasnya bersangatan, ajabnya tiap hari tanpa berubah. Kada peduli nang tuhakah, nang anungkah, karena banyak jasidin ulang nang tuha dan anung gawiannya nakal. Apalagi akhir zaman, di zaman Datuk Kelampayan 200 plus silam. Ujar Datuk Kelampayan, ini ngeribanan ya sini khutbah di antara sini. Banyak sudah tanda-tanda kiamat ya sini. Banyak sudah tanda-tanda kiamat. Apa aja tanda-tanda kiamat? Nah, ya sini. Jangan takut. Banyak sudah. Yang pertama itu waktu 200 tahun silam nih. Waktu si masih hidup. Apa ujian Datuk tadi?
Wa kasurat minkumul idoah di sini. Banyak dari kamu itu meninggalkan perintah Allah, itu tanda sudah kiamat parah. Di sini Zakharat asratus sa'ah fala takhfal yawma ala basir. Wahai sekalian hamba Allah, telah zahir segala alamat-alamat hampir kiamat. Maka tiada ini hari kiamat atasnya orang yang melihat. Orang banyak kada tapi paham. Padahal sudah nampak tanda kiamat. Apa? Wa kasurat minkumul idoah. Banyak di antara kamu meninggalkan perintah Allah. Ujian sidin mbah disuruh sembahyang oleh Allah. Kata alasan gini, aku je biarpun kata tapi sembahyang, aku yakin Tuhan itu Maha Pengampun. Maha Pengampun itu kalau kita di dunia ketujuh minta ampun. Jadi dunia ini kan ada dari amal, di akhirat balasannya. Mun kita pangoleh istighfar apa yang diharap di akhirat. Nih ada misalnya anak sugih ampun baledah. Mau anak sugih hendak masuk surga beramal oleh. Sama aja tapi amal-amal yang lain. Wa tasibul maaf oleh masih wa syaqawatu zaman ikam ini banyak mengadu-adu masalah zaman. Aduh wah ini sakit banget lah. Sakit banget dah wah ini sakit nah kacau aja. Tidak terlampau. Wa inna zamana la yashku minkum wa tastajin. Padahal zaman itu sesungguhnya mengadu ia lawan ikam. Aku ujar zaman mata koyir lail wan nahar. Aku ini kada berubah-ubah, malam tetap malam, siang tetap siang. Nah gitu ya aku ini ikam nah berubah. Ikam nah jarang lah. Kayak kita aja telah di bahar raya. Pas bulan puasa rajin ke masjid, rajin mau sholat, rajin sembahyang. Pas hampir bulan puasa hilang. Padahal masjid masih ada berubah masjidnya. Masjid Syuhada tetap ada, masjid Syuhada. Masjid Tarbiyah masih ada, masjid Tarbiyah. Dahulu pas bulan puasa mengaji Quran, bulan puasa, pas ada bulan puasa Quran tetap ada berubah Quran. Ada ya Quran. Bulan puasa Allah Maha Pengampun. Allah sepanjang hari, sepanjang malam jam 2 sampai subuh Allah tetap Maha Pengampun sampai kapan pun selama matahari belum terbit ke barat. Allah ada pengampunan tiap tahun, tiap hari, tiap detik Allah pengampunan doa. Jadi bukan karena masa, bukan karena sikon, bukan karena suasana ibadah itu ikhlas karena Allah. Ujar zaman, ujar datuk lampen, zaman itu ikam adwakan. Oh ini ya bintang alih benar macam-macamnya. Ikamnya nang berubah. Wa alakin antum ahlu tabir. Kamu nih nang kata mau berubah. Ikam nang kelakuannya nang mau berubah. Wa qad ghayyartum qa'idatan min qawaidis syar'i wa jibail hakim. Berapa banyak orang yang mengubahkan kamu kan kaidah dari kaidah syariat yang dihantarkan Tuhan yang hakim. Hukum Tuhan dibadakan haram riba, halal aja menghutang. Macam-macam ikam merubah. Ujian terlampau. Kam akbaltum ad-duri wa adbartum ala nafi. Berapa banyak orang yang berhadap kamu atas mudarat ikam ni gawian tahu jam mabuk, tahu jam berjudi haram. Tahu jadi mudarat nih bahaya nih, apa polisi nih. Cuma dari polisi. Kamu berpaling daripada yang manfaat. Wa azzamtum min haqir wa haqartum min azim. Membesarkan kamu orang yang hina. Makin ditambahin yang hina. Dihina. Orang miskin kada dia peduli, orang fakir kada diherani. Wa haqartum min azim. Engkau muliakan orang-orang sugih. Nang sugih tidak iya, nang miskin kada diundang. Jangan lihat jauh ini. Nah itu sudah tanda kiamat jardatu pelampaian. Nah sudah simpel saja kita 200 silang. Tastakhifuna bil fuqara. Kamu itu ketujuh menghina orang fakir, orang susah, kada tapi dihadangi. Mun orang sugih, wah tunang berzakat tunang. Itu datuk nama dahin. Kita tidak kita memakai pandaran datuk. Wal Quran pulang kada tapi dipakacai di sini 200 tahun silam sudah ada 200. Bahkan dalam kitab Balaqah di karangan
urus saling ma'ruf. Ada mengatakan itu syair Datuk Lampaian. Wa fi hadza zamani kasratul malali fi talabil ilmi. Ujar sih. Zaman kuah ini 200 tahun silam kan. Banyak orang ini pangoler mengaji. Lemah imah dalam mengaji. Itu Datuk sudah ada itu. 200 tahun silam tadi sini. Apalagi ini. Padahal pengajiannya mungkin sejam 2 jam dia mata bu makanan. Nah ini Mbah coba nongkrong di mana-mana tempat-tempat lain berjam-jam, kadang-kadang sampai malam di bahana Idul Fitri ngantuk kaburi. Wal fikih, nah pulang kadang mau ngaji lagi ilmu fikih. Cara sembahyang yang bujur, karena mau lagi yang penting ingat sembahyang itu kulit, apa itu ingat. Nah ya alhamdulillah halal haram diambil aja sudah pun orang pokoknya hukum fikih lagi pakai lagi. Nah akhir zaman sudah jadi sendiri. Waktu wakiruna dajjalah, engkau menghormati orang beberapa dajjal. Nah kayak apa dajjal? Nah kayak apa dajjal? Ulama. Nah itu jelas. Wazanadikoh, nah orang zindik. Nah orang zindik itu apa artinya? Orang yang berfikih ada batasawuf, nah, atau orang batasawuf ada berfikih pulang. Jadi keduanya. Wal muqtadi'ah, nah ahli bid'ah, wal fasaqah, orang fasik. Nah pokoknya banyak orang pina, kelakuan pina nakal, bingung kita melihat. Tanda kiamat sudah orang bila terlambat ya. Apabila orang pina mengajian, pina koler mengawani, mun orang pina santai, duduk kadang ngaruan lo pahala kadang, apakah nah ketujuh kita begitu nah orang pasik. Orang pasik itu orang yang ngakali ngelawi dosa kan mau taubat. Orang pasik diantara cirinya. Nah lalu ini ketujuh mengawani nang itu aja Datuk Lampaian. Maka sudah tandanya kiamat. Datuk Lampaian ada kitabnya ada nah. Kitabnya. Hamba kalau di mana firman kitabnya. Datuk sudah ada itu. Wa tahya nufusakum inda sami'il kunna wal malaik. Nah, ulang di sini pas kita ini pas. Hidup segala nafsu-nafsumu ketika mendengar orang bernyanyi. Wah, lagu ini. Apa dia? Hidup kok nafsu kita. Bila semangat. Tiba sudah mengajian atau mungkin uyuh. Iya, Odin. Masih HP sambil dina mengaji dina, kada badab dina. Alhamdulillah. Dia katakan dina. Wal malahina din permainan dina. Pasti. Datuk Lampaian madahi. Berat tuh, sudah sampai kada benar. Hidup kita ni, nafsu kita ni, keinginan kita ini Datuk Lampaian sih. Watamutu inda sima'i ma fil Qur'an minal awamiri wan nawahi, ujar Datuk Lampaian. Mati nafsumu, artinya ada hendak dirimu ni nah ketika mendengar orang lagi membaca Al-Qur'an. Nah, kita kalau mendengar Al-Qur'an berbukanderan. Ya Allah. Padahal Quran menyudah neraka. Limbah itu pulang isinya perintah dan segala larangan. Kamu ada suka mau kurang pembacaan, uring, ada umpat, Datuk Lampaian nih. Limbah orang tadi nyanyi nang kata ngaruan malah ini umpat. Nah itu tanda ciri-ciri sudah para kiamat. Enggak sudah malah. Wa idza du'itum ila bid'atin ajabatum syir'atan ilaiha wa idza umirtum bi sunnatin fama ashaddakum bitanatan 'alaiha, ujar Datuk Lampaian. Apabila ikan dibawahi kepada hal-hal yang bid'ah, kamu niscaya lakas. Apabila disuruh dan diperintahkan kamu jalan agama Allah, ini jalan agama Allah. Nah ini ada gak jamaah, bersedekah. Ayo 4 paham sedekahan. Karas kamu, kada mau 4 karas hatimu atasnya. Nah,
Falaisa bibaqin ayyakhrujakum masyud dajjal. Maka kada lama lagi nanti keluar dajjal aja sendiri. Maka dia kebanyakan manusia ini at-tahbiina lahu fil maqal. Ikut nang baginya banyak pandernya. Nah, jadi petunjuk ulama nang banyak pander. Nah, pama hajar bahrul isyan bil azan aqraqu ahli. Banyak lagi pander saya dapat pelampayan. Intinya ujar dapat pelampayan. Jangan tapi jauh lawan orang alim, ulama, ngatok sudah sifatnya. Lah, jadi itulah yang membacakan masalah manakib dan perkataan Datuk Pelampayan. Mudah-mudahan dengan berkat Datuk Pelampayan kita yang hadir hari ini yang mau mendengarkan nanti live streaming dan siapapun, Allah ampuni dosanya dan dikabulkan hajatnya dunia dan akhirat.